Salam jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Hadir lagi, kembali lagi bersama rekan trader Indonesia semuanya. Terutama rekan trader dari Amarket. Hadir lagi rekan trader, seperti biasa kita akan membahas lagi tentang gold di acara Kupas Tuntas Gold. Dan seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kita tapi lebih fokus di aset gold. Bagaimanakah pergerakannya rekan trader gold menuju penghujung bulan ini tanggal 28 Februari tahun 2023. Rekan trader semuanya, kalau kita melihat pergerakan gold sampai detik ini sudah mengalami pelemahan ya, dan seperti biasa saya selalu bilang bahwa dari kemarin saya bilang bahwa apakah dia bisa jatuh bebas menuju ke 1800. Memang kalau kita lihat di sini ya rekan trader, perjalanannya ini masih sangat jauh memang ya untuk menuju 1800 karena dia sekarang ini masih berada di sekitaran 1808 ya. Dia masih mencoba untuk turun terus ya. Dan kalau rekan trader lihat apa yang telah saya buat di sini ya. Kalau rekan trader lihat di sini ya, ini kan prediksi saya tadi waktu di acara prediksi harian Amarket. Di sini saya akan memprediksikan bahwa dia akan mencoba turun sampai level paling terendah di sekitar 1807 ya. Apakah dia bisa turun lebih rendah lagi rekan trader? Ini pertanyaan yang memang kalau menurut saya sangat luar biasa untuk bisa kita jawab ini rekan trader, karena 1800 lebih aja itu menurut saya itu sangat sulit ya rekan trader ya, menurut saya sangat sulit ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa untuk menuju lebih rendah lagi menuju 1801 atau 1800 ya, itu masih membutuhkan waktu yang sangat luar biasa ya. Walaupun kalau kita lihat secara garis besar teknikal pun juga di sini rekan trader bahwa dia ini memang sudah berada di RSI ya, indikator RSI dia udah dikit lagi belum menyentuh 30 sebenarnya ya, tapi sudah menjelang 30, artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lagi ke atas ya, tidak tertutup kemungkinan. Oleh karena itu tetap saya berpikiran bahwa ini gold ini dia itu mungkin ya, kalau dia mau kembali lagi turun, mungkin menurut saya dia akan mengulang lagi di beberapa jam yang lalu di mana dia sempat turun sampai level 1804. Itu kalau mungkin ya rekan trader ya. Tapi menurut saya 1804 ini pun juga belum, sangat sulit juga, sangat sulit. Saya lebih berpendapat bahwa setelah ini dia mungkin akan sedikit wait and see di daerah sekitaran 1807 ya, 1807, dan setelah itu saya bisa bilang kemungkinan besar dia akan mencoba untuk naik rekan trader dengan ketinggian naik yang paling maksimum di sekitaran 1810. Sedikit lagi kan kita udah menjelang masuk di pasar Amerika ya. Sedikit lagi kita menjelang masuk di pasar Amerika, jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa setelah ini dia akan bermain dulu di daerah sini ya, di antara 108, 109. Kalaupun memang dia turun ke 107, itu adalah ya memang imbasnya dia memang harus turun situ. Tapi kalau sampai 104 untuk mengulangi 4 jam yang lalu ya, 1, 2, 3, 4 jam yang lalu, menurut saya bisa saja. Tapi menurut saya apabila dia turun sampai, intinya gini, kalau dia turun melebihi dari 108 di sini, ya ini saya kecilin dulu. Kalau dia turun melebihi 108 artinya ya dia akan turun sampai ke 104 yang merupakan batas terakhir ya. Yang merupakan batas yang paling tertinggi. Ini skenario pertama. Skenario pertama ya rekan trader ya. Nah, kalau menurut analisa saya, kalaupun dia turun melewati 104, jadi dia aku coba dia nanti kalau dia turun melewati area sini ya, 107
bukan 100, 1807.30. 1807.30 artinya dia akan menerobos dan tujuan akhir dia itu di seputaran 1804 ya. Saya tidak bilang sampai 1801, itu masih jauh. Mungkin dalam minggu ini iya, tapi dalam hari ini tidak. Saya langsung to the point, saya bilang buat rekan trader ya. Dalam minggu ini iya, tapi dalam minggu ini tidak. Tapi dalam hari ini dalam minggu ini ya, tapi dalam hari ini tidak ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa setelah ini dia mungkin akan mencoba dulu menembus level 1807. Kalau dia bisa menembus artinya tujuan akhir dia di sini adalah 1804 dan dia akan kembali balik arah. Dia balik arah. Dan tujuan pembalikan arah dia itu ya sudah barang tentu di sekitaran 1810. Tapi apabila dia tidak bisa menembus level 1807 ya, mau tidak mau dia akan mengalami pembalikan arah rekan trader. Dan pembalikan arah dia itu menurut analisa saya ya, ini skenario kedua, dia akan naik menurut analisa saya minimal kenaikan dia itu sampai di level sini rekan trader. Dia akan kembali lagi dan dia akan mencoba naik sampai di level 1813. Ya, ini skenario kedua. Skenario kedua. Skenario kedua. Walaupun rekan trader saya bisa bilang bahwa tendensi dari gold ini masih benar-benar mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Tendensi dari gold masih benar-benar mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dan dari berita-berita yang coba saya rangkumkan, di sini para ahli memperkirakan bahwa dominasi bearish terhadap gold masih terus berlanjut. Dan diperkirakan bahwa harga emas berada tetap di modenya bearish, mendekati support psikologi di seputaran 1800. Mendekati ya. Artinya kalau mendekati kan artinya kan belum. Dan saya juga berpikir bahwa dia ini sulit untuk menjadi 1800. Tapi nanti mereka ini akan melihat dari hasil informasi atau hasil berita news yang akan dilihat pada minggu ini ya. Karena minggu ini mikro news tingkat menengah itu sangat banyak, tapi kalau tingkat tinggi agak terlalu ya. Pernyataan-pernyataan dari The Fed ya. Nanti puncaknya itu pada minggu depan. Minggu depan itu kan ada non-farm payroll. Saya pikir minggu ini, tapi rupanya bukan tanggal 3, tapi nanti tanggal 10 minggu depan baru non-farm payroll diberitakan. Oleh karena itu rekan trader, dari sini saya sudah sangat jelas, saya bilang sekali lagi bahwa dia akan mencoba sampai di 1807. Kalau tidak, dia akan naik ke atas. Tapi kalau dia tembus ke bawah, artinya tujuan dia yang paling terakhir adalah di sekitaran 1804. Tapi apabila dia terjadi pembalikan arah dari 1807, saya menganalisa dia akan mencoba naik sampai ke 1813 yang merupakan tujuan dari pergerakan pasangan mata uang ini. Aset ini, bukan pasangan mata uang tapi aset ini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas gold hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya analisakan ini harus dianalisa lagi oleh rekan trader supaya bisa menghasilkan sinyal yang lebih lengkap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.